Mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk sebagai teladan kita, uswah qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabatnya, tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat Rasulullah yaumil hisab nanti. Amin. Jawahirullah, kita masih melanjutkan kajian surat Al-Jin di ayat yang ke-18. Ya, sedikit kita menguraikan kembali, mengurajaah ulang dari materi yang sudah teruraikan sebelumnya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang Taif ketika beliau menyampaikan khutbahnya atau dakwahnya, hingga akhirnya Rasulullah dilemparin oleh warga sekampung dan beliau menyelamatkan diri hingga di satu daerah. Pada saat beliau menunaikan sholat, di sana kemudian Allah Ta'ala untuk pertama kalinya mempertemukan Rasulullah SAW dengan segolongan dari bangsa jin, dan izin Allah bukakan hati mereka hingga akhirnya mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat, dan sekaligus ini memberikan kabar gembira dan perlikulah bagi Rasulullah SAW secara khususnya, bahwasanya kalaupun ada di antara manusia itu yang tidak mau beriman kepada Allah, maka masih ada makhluk yang lain yang Allah gerakan hatinya, pikirannya untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari risalahnya. Baik, singkatnya ikhwanillah, di ayat yang ke-18 dan seterusnya, mari kita tadabburi ayat per ayat yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jin. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu semua itu milik Allah, maka jangan pernah kalian menyeru atau menyembah bersama Allah adanya tandingan atau Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ayat ini khatimullah, menurut ulama ahli tafsir, ketika Allah Ta'ala menggunakan kata-kata masajid, masajid itu diambil dari kata masjid. Jadi masjid itu bentuk jamaknya, tunggalnya masjid. Masjid, masajid. Jadi masjid-masjid. Nah, yang dimaksud dengan masjid di sini apa? Kata para ulama, setidaknya ada dua pemaknaan. Yang pertama, masjid ini dimaknai sebagai tempat sujud. Dan yang namanya tempat sujud, di mana kemudian mobil khusus kita menunaikan sholat 5 waktu, tempat tersebut diistilahkan dengan masjid. Sebenarnya perlu kita pahami juga, yang namanya masjid itu adalah, kalau boleh kita batasin ya, adalah tempat kita menunaikan ibadah yang dibatasi oleh, kalau kita mungkin bangunan atau tiang atau tembok. Kenapa ini maksud kita pahamkan seperti itu? Karena di antara aktivitas yang dilarang dilakukan di masjid itu salah satunya aktivitas jual beli. Dan ternyata dalam salah satu riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab pernah kedapatan melakukan transaksi jual beli di pelataran Masjid Nabawi, dan ternyata Rasulullah tidak melarangnya. Artinya ya, di pelataran ini, yang di luar-luar ini secara kaidah asalnya itu bukan masjid. Sehingga kalaupun ada yang transaksi jual beli di pelataran itu nggak masalah. Gitu. Habis cleaning AC membayar, bayarnya di luar, yang di dalam. Kaidah itu. Atau umpamanya beli sesuatu pakai online, ya jangan di dalam, keluar dulu, bahasanya seperti itu. Jadi intinya yang transaksi sifatnya itu nggak boleh di dalam masjid. Nah, kalau seandainya masjid itu dibatasi dengan area seperti di sini, area dalam ini,
Maka yang saya maksud ini harus kita pahami juga ya bahwa terkait sah atau tidak sahnya sholat Jumat yang ditunaikan ketika area dalam masjid masih kosong, tapi banyak jamaah yang memilih di luar. Sementara di antara sahnya sholat Jumat itu salah satunya adalah menyimak khutbah. Kalau bicaranya menyimak khutbah, nggak hanya sekedar dengar doang. Bahkan mungkin ini kira-kira radius 500 meter kedengaran nggak kalau mic-nya itu dikerasin? Kedengaran. Nah, pertanyaannya apakah yang di luar, yang jalan kaki di luar tuh menuju ke masjid ini ketika khutbah disampaikan, apakah mereka dilarang nggak ngobrol-ngobrol karena belum nyampe ke sini? Dilarang. Ada orang mau sholat Jumat di masjid kita ini, tapi mereka belum nyampe ke masjid kita, perjalanan, sementara khutbah lagi disampaikan. Boleh nggak ngobrol? Boleh, karena belum nyampe ke masjid. Nah, kaidahnya kalau masjid ini belum penuh, ya semua yang di luar wajib ke dalam dulu, nggak boleh di luar. Karena kalau yang di luar, secara umum, kalau belum penuh nih, mereka tidak terikat dengan aturan orang yang sedang sholat Jumat. Makanya dalam satu riwayat itu kan disebutkan, bila mana khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat langsung akan menutup catatannya, lalu kemudian mereka masuk ke dalam masjid itu untuk menyimak khutbah yang disampaikan. Ini jadi catatan, sehingga kadang kan kita masih dapati ya rata-rata lah di masjid-masjid manapun, meskipun DKM-nya sebelum adzan, sebelum khatib naik ke atas mimbar udah ngewor-wor ngumumin kepada jamaah yang masih di luar silakan masuk ke dalam. Tapi tetap aja keluar. Atau kadang ada orang yang beranggapan kan yang penting mah datangnya paling awal. Gitu, urusan duduknya di mana itu nggak penting gitu. Bukan itu. Ya datang paling awal itu ya diusahakan juga duduknya di barisan paling depan kaidahnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla di ayat ini mengatakan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Ada kalimat lillah, milik Allah. Jadi bagaimana kalau masjidnya pakai namanya nama orang yang mewakafkannya, nggak jadi masalah. Jadi penamaan itu sebenarnya untuk membedakan antara satu masjid dengan masjid yang lain. Kalau kita ditanya, Pak tadi sholat isya-nya di mana? Di masjid. Masjid mana? Di masjid. Nah itu bingung gitu. Tapi kalau ditanya, sholatnya di mana? Masjid An-Naba, orang nggak tahu. Di mana umpamanya di Masjid Al-Muhtar, orang nggak tahu. Seperti Rasulullah SAW dulu mengatakan bahwasannya siapa orang yang sholat di masjidku, bahasanya gitu, ya pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Sehingga masjid yang ada di Madinah dinamakan Masjid Nabawi, yaitu diambil dari kata Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh aja menamakan, contohnya umpamanya masjid apa yang pakai nama orang? Al-Maksum. Boleh seperti itu, gak masalah. Tapi bukan berarti untuk menunjukkan kepemilikan. Intinya sebagai identitas saja untuk membedakan antara satu masjid dengan masjid yang lain. Karena kan ada juga umpamanya Masjid Muhammadiyah, bukan berarti orang NU nggak boleh sholat di situ. Enggak, hanya sebagai penamaan saja atau mungkin sebagai pengingat ini bagian dari aset wakaf, nggak masalah. Nah, ini catatannya ikhwan. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan, karena masjid ini adalah milik Allah, maka jangan pernah kita menyeru adanya tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Di ayat ini, Allah, Imam Ibnu Katsir dan beberapa ulama ahli tafsir menyebutkan ada asbabun nuzulnya. Jadi ceritanya orang-orang di kalangan ahlu kitab Yahudi dan Nasrani itu, ketika mereka membangun tempat peribadatan, justru mereka melakukan kesyirikannya itu di dalam tempat peribadatan mereka.
maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua, kalau kita sudah punya tempat ibadah, sebut saja masjid, maka jangan pernah melakukan kesyirikan di dalamnya. Seperti umpamanya bikin kuburan di dalam masjid, itu nggak boleh. Kalau kuburan di pelataran masjid boleh nggak? Boleh, dalam pandangan ulama empat mazhab. Yang penting ada pembatas. Jadi kita melihat bagaimana di masjid-masjid atau musola di negeri kita, kadang di depan mihrab imam itu kuburan gitu. Ya nggak masalah sih. Yang penting tadi ada pembatas, dinding pembatas antara mana masjid mana yang bukan masjid. Nah kalau kuburannya di dalam masjid itu buat nggak boleh. Ya, mau kuburan wali siapapun, mau wali, mau ustaz, mau kiai, mau habib, bahasanya nggak boleh ada kuburan di dalam masjid. Maka Allah mengatakan di ayat ini, kalau sudah ada masjid, ya jadikanlah itu sebagai tempat untuk apa bahasanya, mengesahkan Allah dalam setiap aktivitas ibadah. Jadi ini makna yang pertama, masjid itu artinya tempat untuk sujud. Sementara makna yang kedua, yang dimaksud masjid di sini adalah anggota tubuh yang biasa dipakai untuk sujud. Rasulullah SAW mengatakan, saya itu diperintahkan oleh Allah kalau sujud itu hendaklah kita memperhatikan 7 anggota sujud: kening, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan jari jemari kaki. Jari jemari kaki dihitungnya 1. Ya, ditekuk. Makanya kan ketika kita sujud, telapak kaki kita disunahkan untuk dirapatkan. Jadi jangan sampai sujud tapi telapak kakinya gini. Enggak. Telapak kaki ketika sujud itu harus rapat dan ditekuk bagian jari-jarinya ketika masih memungkinkan untuk ditekuk. Kalau nggak bisa, ya sebisa mungkin lah ya. Tapi intinya telapak kakinya yang dirapatkan. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Nah, ada sebagian orang yang memahami ketika Allah Ta'ala menyebutkan di surat Muhammad, ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu salah satunya ada bekas sujud di wajahnya, bukan di keningnya gitu ya. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah mereka itu terlihat ada bekas sujudnya. Nah, bukan berarti yang keningnya enggak hitam itu diartikan enggak pernah sujud. Karena kata para ulama yang dimaksud ada bekas sujud di kening di wajahnya itu dimaknai dengan arti mereka yang memaksimalkan doanya di waktu sujud sehingga sholatnya itu mencapai derajat kekhusyuan. Makanya ada sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, jangan pernah kalian melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut diarahkan untuk merusak wajah kalian. Ya, kalau standarnya jidatnya hitam itu artinya orang yang suka sujud. Ya, pernah lihat foto ini nggak, Ayatullah Khomeini? Ada itu nggak Ayatullah Khomeini siapa? Pemimpin Syiah lah ya, yang melakukan revolusi, katanya revolusi Islam di Iran. Itu kalau kita melihat fotonya, jidatnya hitam, jenggotnya panjang. Kalau udah urusan apalagi jubah sama sorban udah nggak perlu ditanyakan lagi. Jadi secara fisik kayaknya lebih Islami daripada orang Islam sendiri. Ya mungkin kita berpikir kenapa orang Syiah itu jidatnya hitam, karena kalau mereka sujud itu ya harus ada batunya kan. Bahasanya seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan kita ya, kata para ulama yang dimaksud masjid di sini adalah anggota tubuh ketika kita sujud. Maka Rasulullah SAW mengatakan tadi ya, di samping 7 anggota tubuh tadi untuk sujud, Rasulullah mengingatkan wala naqtiqus siyab wa sya'r. Kata Rasulullah SAW, ketika Anda sholat, ingat jangan pernah Anda melipat baju Anda atau mengikat rambutnya. Maka kalau lagi sholat itu, kalau dirasa habis wudu umpamanya,
apa namanya ini? Ya apa namanya? Bajunya masih digulung, ya harus dibukain, jangan dilipat-lipat. Atau umpamanya kalau ada laki-laki yang rambutnya panjang, nggak boleh diikat ketika sholat, harus dilepas. Jadi tujuannya adalah agar ketika sujud itu, baik itu pakaian kita termasuk rambut kita itu bahasanya dihinakan sehina-hinanya di hadapan Allah SWT. Kalau sudah mengingatkan itu yang berat. Oleh karenanya, kalaulah masjid di sini diartikan sebagai 7 anggota sujud, maka kita itu mendapatkan semacam pemahaman. Kalaulah kita diperintahkan sujud, maka sujud kita hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selain kepada Allah tidak boleh sujud. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, kalau seandainya Allah membolehkan setiap hamba untuk sujud kepada sesamanya, maka aku akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Tetapi sujud itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini catatan penting, ikhwanahullah, bagaimana yang namanya masjid itu harus steril dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Nah itu catatan. Saya sering mengambil contoh, tapi di sini alhamdulillah enggak ya. Maksud saya banyak masjid-masjid itu ya ada lafaz sih. Lafaz Allah di kanan, lafaz Muhammad di kiri sejajar. Nah secara pendekatan akidahnya itu nggak boleh, karena kita nggak boleh mensejajarkan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Secara pendekatan akidah, kalaupun mau ya lafaz Muhammadnya di bawahnya, nggak boleh sejajar seperti itu. Itu jadi catatan. Namanya dulu itu sempat orang-orang Yahudi pernah mengkritik Rasulullah SAW dengan ucapan gini, wahai Muhammad, kalian itu bahasanya kalau kata orang Sunda pintar kodek. Apa pintar kodek? Bukan. Pintar kodek itu nyalahin orang lain padahal dirinya sendiri ngelakuin. Apa namanya? Oh, aku enggak. Pintar kodek mah minta tapi nggak mau ngasih. Beda kita bahasa Karawang. Oh, bahasa Karawang berarti. Jadi orang Yahudi itu bilang ini. Ya orang Yahudi itu bilang ke Rasulullah, wahai Muhammad, giliran kami dibilang sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaan. Nah kalian sendiri kan sama seperti itu. Akhirnya Rasulullah bertanya, di mana letak kesamanya? Bukankah ada sebagian dari umatmu yang mengatakan ketika sumpahnya itu menggunakan kata-kata demi Allah, demi Rasulullah? Bukan masih ada di masyarakat kita kayak gitu. Nah dulu ada sahabat Nabi yang mengucapkan itu kedengaran langsung oleh Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menegur. Kata Rasulullah, aja'altani lillahi niddan, apakah kalian hendak menjadikan aku sebagai tandingan di hadapan Allah? Yang Allah. Ya kalau bersumpah cukup dengan Allah. Makanya ini kita agak melebar dikit. Rasulullah SAW itu kan memerintahkan kita kalau bersumpah hanya boleh atas nama Allah saja. Nah pertanyaannya gini, kalau ada orang sudah bersumpah atas nama Allah, boleh nggak kita menolak dan mengingkari sumpahnya? Kira-kira? Nggak boleh. Secara tinjauan akidah nggak boleh. Karena kalau kita menolak secara tidak langsung, kita tidak memuliakan sumpah orang tersebut. Makanya ada kisah. Ini kalau kita baca di surat Al-A'raf, saya lupa ayat keberapanya, di lembar kedua, ada kalimat ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Dan iblis bersumpah atas nama Allah kepada Nabi Adam, percayalah kalian berdua dengan ucapanku, sesungguhnya aku ini adalah penasehat yang bisa diterima perkataannya. Jadi
Yang kita tahu waktu itu kan Nabi Adam tidak boleh makan buah khuldi, tapi ternyata kan makan. Sampai Allah nanya, kenapa kamu makan? Nah, Nabi Adam itu kemudian menjawab, ya Allah, saya nggak pernah menyangka ada makhluk ciptaan Allah bersumpah atas nama Engkau dan ternyata dia Allah. Makanya karena sumpahnya iblis mengatasnamakan Allah, ya Nabi Adam manut-manut aja gitu. Nah, seperti itu. Atau dalam riwayat yang lain, pernah Nabi dalam Sahih Muslim, pernah Nabi Isa alaihissalam melihat ada seorang laki-laki sedang mencuri. Lalu Nabi Isa kemudian mengatakan, asarokta, apakah kamu mencuri? Sudah kelihatan. Laki-laki ini mengatakan, tidak, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, saya tidak mencuri. Maka saat itu Nabi Isa mengatakan, saya beriman kepada Allah, mungkin mata saya aja yang salah melihat. Makanya secara hukum asal sebenarnya kalau ada orang yang sudah bersumpah atas nama Allah, kita wajib untuk menerimanya. Kecuali kalau orangnya suka ngibul, itu yang cerita. Makanya ada kisah ada kisah, ada yang pernah mendengar istilah ini nggak? Li'an. Li'an itu artinya kalau istilah kita saling melaknat. Kalau kata orang Indonesia mah sumpah pocong lah ya bahasanya. Ya, cuman kalau ini nggak pakai kain kafan, gitu ya. Jadi ada suami menuduh istrinya berzina atau istri menuduh suaminya berzina dan mereka tidak punya bukti, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka solusinya adalah mereka disuruh bersumpah atas nama Allah. Nah, kalau suami dan istrinya berani bersumpah atas nama Allah, maka baik si yang dituduh dan yang tertuduh secara umum tidak mendapatkan sanksi hukum apapun. Karena ini saya ingin ngomong sedikit, tapi ini bukan masalah politik ya, terkait masa ijazah. Kan tahu lah yang benar siapa lah ya. Cuman bahasanya ini kalau mengikuti pendekatan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan gini, kalau dalam urusan tuduh-menuduh kata Rasulullah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal munkir. Kata Rasulullah SAW, yang wajib nunjukin bukti itu adalah yang dituduh, yang menggugatnya. Yang menggugatnya itu yang wajib mendatangkan bukti. Jadi bahasanya, kalau Anda nuduh si A berbohong, mana buktinya? Kaidahnya gitu. Sementara yang si tertuduh apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah SAW, cukup bersumpah atas nama Allah saja. Coba aja kalau yang tertuduhnya itu mengucapkan demi Allah, ijazah saya itu benar, udah selesai secara aturan syariat. Mau urusan jujur atau bohong itu urusan yang bersangkutan di hadapan Allah. Jadi dalam aturan Islam ya simpel sebenarnya. Yang menuduh wajib mendatangkan bukti, yang tertuduh kalau masih tetap nolak cukup dia bersumpah mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ternyata isi sumpahnya adalah kebohongan, maka di antara dosa besar di sisi Allah itu adalah bersumpah atas nama Allah tetapi isinya hanya bohong semata. Itu sebagai catatan. Baik, kembali ke pembahasan kita, ikhwan fillah. Intinya kalau ditafsirkan dengan penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan masajid di sini adalah rukun atau anggota tubuh kita. Kalau kita mau sujud, sujudnya hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah, bahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun kita tidak diperkenankan untuk sujud. Kalau ke ibu kita boleh sujud ya? Kan suka ada, nggak boleh lah ya. Bahkan kalaupun memberikan salam penghormatan, nggak boleh sampai tunduknya itu sampai menyerupai seperti ruku, itu nggak boleh. Itu masyarakat kita kan
sampai bukan cuma mencium ya, mencuci kaki orang tua ibu, sesudah itu kemudian diminum airnya. Ya sebenarnya itu tindakan berlebih-lebihan karena secara syariat baktinya ke orang tua kita begitu baik seperti itu. Itu catatan yang penting. Baik, kita lanjutkan ikhwan yang kedua. Jadi ayat yang pertama ini secara umum Allah mengingatkan agar kalau umat Islam punya masjid, jangan perlakukan masjid ini seperti orang-orang ahlul kitab yang mereka menjadikan tempat ibadahnya malah menjadi sarang untuk melakukan kesyirikan. Kita lanjutkan ya. Di ayat yang ke-19 yang kemudian ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi ibadah. Dan ketika hamba Allah itu berdiri menunaikan sholat, siapa yang maksud hamba Allah ini? Nabi Muhammad SAW. Makanya kata para ulama, Nabi Muhammad itu beliau memiliki dua bentuk pengakuan di sisi Allah. Pengakuan pertama adalah Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah. Makanya kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat yang keduanya adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Maka ketika menyebut kata-kata hamba ini mengisyaratkan, kata para ulama, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah yang baik dan benar, maka contohlah Rasulullah, karena beliau sampai mendapatkan pengakuan langsung dari Allah bahwasanya beliau itu adalah hamba Allah, Abdullah. Dan yang kedua apa? Lafaz Rasulullah, ya, utusan Allah. Maka di ayat ini Allah Ta'ala sebenarnya menyanjung Nabi Muhammad dengan kata-kata Abdullah. Dan ingatlah ketika ada seorang hamba Allah berdiri menunaikan sholat, kadu yakununa 'alaihi ibadah. Hampir-hampir saja yang namanya sekelompok jin itu, bahasa kita saling menyikut satu dengan yang lain karena menggerubuti Nabi Muhammad, ingin tahu yang dibacanya itu apa. Ingin tahu, ingin hafal. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana adanya semangat di kalangan bangsa jin untuk mempelajari setiap ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan sholat. Nah, jadi kalau bangsa jin pun belajar tentang ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya, secara otomatis sebagaimana yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, syariat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dari sebangsa manusia adalah syariat yang sama yang Allah berlakukan untuk umat dari sebangsa jin. Sama aja. Jadi sholat mereka ya sholatnya 5 waktu, puasanya yang wajib puasa Ramadan kayak gitu, dan seterusnya. Dan bisa jadi di masjid ini pun ketika tadi kita sholat isya, ada makhluk sebangsa jin yang ikut sholat, ya, berjamaah bersama kita gitu. Makanya Rasulullah SAW ngajarin gini, kalau kita masuk ke rumah dan kita tahu di rumah kita itu sedang tidak ada orang, maka lafaz salamnya pun diganti, bukan assalamualaikum tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalimatnya gitu, mirip seperti bacaan tahiyat. Jadi kalau kita masuk ke rumah nih, ya kita tahu nggak ada orang di rumah kita saat itu, maka ucapan salamnya adalah assalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Yang dimaksud di sini adalah makhluk dari sebangsa jin atau malaikat. Seperti itu. Jadi itu. Baik. Jadi singkatnya, ikhwan, saat itu hamba Allah yang bernama Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad, beliau menunaikan sholat dan Allah menceritakan bagaimana semangatnya bangsa jin ingin menyimak bacaannya Rasulullah SAW.
Maka saat itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat jin. Karena nggak mungkin ya mendakwahi jin kalau nggak lihat. Karena Rasulullah SAW diberikan kemampuan. Ya, jadi mirip seperti dulu itu ada imam namanya Imam Asy-Syaukani, seorang ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Beliau menulis buku judulnya Al-Asbab wan Nadhair. Salah satu pembahasannya adalah kalau ada manusia yang kawin dengan jin, kira-kira nikahnya sah nggak? Jawabannya nggak sah. Karena kenapa? Ya, salah satu alasannya karena jinnya nggak kelihatan. Itu. Jadi masa iya kita nikah dengan yang kelihatan? Itu kan kayak beli kucing dalam karung aja, gitu kan? Nah itu secara aturan itu. Maka saat itu ikhwanahullah, meskipun Rasulullah SAW izin Allah diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala untuk bisa melihat jin, maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW terkait apa? Terkait bahaya meminta pertolongan kepada sebangsa jin. Padahal kan sebangsa jin di masa itu adalah bagian dari umat Rasulullah sendiri yang sudah beriman. Tapi ternyata tetap nggak boleh minta pertolongan jin. Dan pastinya kita meyakini, kalaupun Nabi Muhammad minta tolong ke jin, saya yakin ketauhidan beliau tidak akan pernah berkurang. Tapi Allah Ta'ala melarang bahwasanya yang namanya manusia itu nggak boleh tolong menolong dengan sebangsa jin. Kalau Nabi Sulaiman gimana? Kalau Nabi Sulaiman itu posisinya bukan minta tolong, tapi Allah tundukkan dan Allah hinakan. Bahasanya diperintahkan. Dan nggak tahu ya jin-jin yang dulu itu tunduk ke Nabi Sulaiman itu mereka beriman atau enggak gitu. Karena yang ada itu mereka itu manut karena atas dasar ketakutan mereka kepada Nabi Sulaiman. Kalau kita baca ya nanti di surat Sabah ayat 14, ini tentang kisah di saat detik-detik terakhir Nabi Sulaiman meninggal dunia. Kan meninggalnya itu lagi duduk di singgasana sambil pegang tongkat. Ya, jin-jinnya semuanya pada tunduk. Itu tuh bahasanya sujud-sujud semua. Ternyata seiring dia berjalan waktu, tongkatnya Nabi Sulaiman itu digigitin rayap. Akhirnya tongkatnya patah dan Nabi Sulaimannya kemudian terjatuh. Barulah saat itu jin tahu. Kalau tahu udah mati ngapain lama-lama itu bersujud di hadapan Sulaiman, ternyata dia udah mati. Jadi intinya bukan atas dasar keberimanan mereka, tapi tadi Allah tundukkan mereka kepada Nabi Sulaiman. Hanya Allah Azza wa Jalla dalam hal ini mengingatkan Rasulullah SAW, kul katakan oleh engkau wahai Rasulullah, innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Saya itu hanya akan berdoa dan meminta kepada Tuhan saya saja, dan saya tidak akan pernah menyekutukan Tuhan saya dengan siapapun, termasuk dari sebangsa jin sekalipun. Makanya secara umum penegasan minta tolong ke bangsa jin itu hukumnya musyrik, nggak boleh. Meskipun jinnya ngaku-ngaku sebagai jin Muslim, mau jin Islam enggak. Ya, kan kita mungkin sering terdoktrin lah dengan film-film, ada film Aladin gitu kan yang dimasukin ke apa ya, botol dan seterusnya. Secara aturan syariat nggak boleh manusia itu minta tentuan cek kodam, pokoknya kodamnya apa enggak boleh secara aturan syariat. Itu catatannya. Nah, ikhwatahillah, maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, kalaupun Anda diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berinteraksi langsung dengan jin, bukan berarti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perintahkan kepada jin itu boleh kamu berikan atau kamu sampaikan kepada mereka. Karena prinsipnya pangkal akhirnya nanti kalau menolong ke jin itu ujung pangkalnya pasti akan musyrik.
Kita lanjutkan ikhwan. Lalu kemudian Allah katakan kepada Nabi Muhammad kembali, "Qul, katakanlah engkau wahai Rasulullah, inilah amliku lakum dharra wala naf'a." Katakan engkau Rasulullah kepada mereka bahwasanya aku ini tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa juga memberikan kemudaratan. Jadi kalau zaman sekarang, kalau ada orang bisa berinteraksi dengan jin, mungkin langsung memberikan banyak penawaran. Ayo gimana? Uangnya mau digandain nggak? Umpamanya. Itu pakai jasa bangsa jin kan bahasa. Atau umpamanya penyakitnya, kalau dulu ya, penyakitnya dipindahin ke telur, dipindahin ke kambing, itu kan pakai perantaraan jin, ya. Sembuh kagak yang ada musyrik kayak gitu kan. Nah maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah SAW, kalaupun Anda bisa berinteraksi dengan jin, bukan berarti Anda itu bisa berbuat sewenang-wenang dengan cara memberikan kemanfaatan ke si A atau memberikan kemudaratan ke si B. Sama sekali enggak. Itu yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah. Bahkan enggak cuma berhenti di sini, Allah kemudian mengingatkan kembali kepada Rasulullah, "Qul inni la yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada." Katakan wahai engkau Rasulullah, kalau Allah Ta'ala hendak memberikan azab kepada diriku, enggak ada yang bisa menghalang-halangi azab Allah Ta'ala tersebut untuk menimpa diriku. Dan kalaupun azab Allah itu ditimpakan kepada aku, tidak ada satupun orang yang bisa melindungi aku dari azabnya. Maka diingatkan bagaimana Rasulullah SAW terus diingatkan oleh Allah agar jangan sampai terjerembab dalam praktek-praktek yang berbau kesyirikan. Coba kalau sekarang ada orang satu aja bisa interaksi dengan jin, cukup satu jin aja, ini nggak usah banyak-banyak. Mungkin udah banyak udah banyak hal-hal yang aneh lah dilakukan. Jadi ada cerita di masa-masa akhir Rasulullah dulu, ketika Rasulullah akan meninggal, kan muncul yang namanya nabi palsu ya, namanya Musailimah al-Kadzab. Lalu kemudian dia nikah dengan seorang penyihir lagi namanya Aswad al-Anasi, dan dua-duanya suami istri ngaku jadi nabi. Ya, suaminya ngaku jadi nabi, istrinya ngaku jadi nabi. Nah, apa yang mereka miliki, kemampuannya itu adalah bisa melakukan sihir. Dan ini yang menariknya ya, Allah. Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia dan saat itu kepemimpinan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah atau Amirul Mukminin saat itu berusaha untuk menumpas ajaran palsu ini. Tapi ketika setiap kali berperang, para prajurit kaum muslimin itu selalu ditakut-takuti oleh makhluk-makhluk yang seolah-olah menyeramkan. Jadi maksudnya Musailimah al-Kadzab dan Al-Aswad al-Anasi ini pakai jasa jin biar nakut-nakutin para sahabat. Sampai akhirnya waktu itu setelah bermusyawarah dipastikan kalau hendak memerangi Musailimah al-Kadzab dan teman-temannya bahasanya, maka orang yang di barisan pertama adalah mereka yang harus hafid Quran. Maka ketika para kufar ini ada di barisan pertama dan berperang, izin Allah Musailimah al-Kadzab mampu dikalahkan. Tetapi di sisi yang lain banyak yang hafid Quran meninggal dunia sehingga muncul kekhawatiran Al-Qurannya takut hilang. Maka setelah bermusyawarah muncullah gagasan untuk menuliskan Al-Quran dalam lembaran-lembaran mushaf. Gitu ceritanya. Jadi bagaimana kemudian dulu Musailimah al-Kadzab pun ya bahasanya tadi ya punya apa namanya, punya backingan dari sebangsa jin. Rasulullah diingatkan, meskipun ente bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, bukan berarti Anda itu boleh dengan bebasnya minta pertolongan kepada makhluk sebangsa jin. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau Rasulullah mau aja minta bantuan ke makhluk sebangsa jin seperti Nabi Sulaiman gitu, kan nggak perlu capek-capek berperang, gitu kan?
Rasulullah dan kaum muslimin gak perlu kalah di perang Uhud bahasanya. Udah aja tinggal kerahin gitu ya. Tinggal dikerahkan tuh para sahabat yang manusianya nggak usah berperang, wakilin aja sama jin-jinnya kan selesai ya sebenarnya. Gitu. Tapi ternyata nggak pernah Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Itu kayaknya. Baik, singkatnya ikhwan Allah Azza wa Jalla mengingatkan illa balagha minallahi wa risalati wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, tugas engkau itu hanya menyampaikan ajaranku saja, enggak kurang, enggak lebih. Maka kalau ada yang beriman, alhamdulillah, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal abadi selamanya. Jadi tugas Rasulullah itu ya hanya sekedar mengingatkan, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, selebihnya udah nggak ada wewenang yang lebih. Dan sebagai penutup ikhwan Allah, di pertemuan kali ini sampai ayat 24 disebutkan hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man 'abdu nasira wa aqalu adada. Dan ketika mereka melihat apa yang dijanjikan Allah berupa siksaan itu sudah tiba, maka mereka tahu siapa yang paling lemah memberikan pertolongan dan siapa yang paling sedikit jumlah pasukannya. Maksudnya ikhwan Allah, kalau seandainya Allah Ta'ala hendak menurunkan azabnya atau balasannya, bahkan kalau mengarahkan makhluk sebangsa jin sekalipun, itu tidak akan bisa memberikan pengaruh apapun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Intinya secara umum sebagai penutup, setiap kita ini adalah makhluk Allah yang punya dunianya masing-masing. Ya, manusia nggak perlu mau tahu dunia alam jin itu kayak gimana, nggak perlu. Sebagaimana makhluk sebangsa jin pun secara umum tidak boleh, tanda kutip ya, bukan tidak boleh masuk ke dunia manusia, tidak boleh menyesatkan manusia dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwan yang Allah, selesai ya kajian kita di kesempatan malam hari ini. Saya kembalikan kepada jemaah sekalian agar suasananya tidak syahdu ya, kepala takutnya makin berat ya membantunya untuk menyimaknya. Silakan jikalau ada hal yang ingin kita tambahkan atau didiskusikan, mudah-mudahan memberikan keberkahan. Boleh sesuai materi atau di luar materi. Silakan. Tadi yang poin sungkem, kalau saya tangkap ini sungkem terhadap kedua orang tua atau orang tua tidak boleh sampai sujud seperti ISS. Ini mohon diperjelas karena tradisi di tempat kami di Jawa sana, kalau Pak Idul Fitri itu ya sungkem sama ibu bapak, bahkan ke kakak yang orang tua itu urut. Kalau di tempat kami itu ya sungkem, ada tua nanti urut terus duduk terus ya giliran sungkem sampai seperti ini. Itu gimana dengan yang poin yang tadi, apakah ini dianggap juga enggak boleh atau itu benar? Karena sungkem kan menghormati orang tua, menghormati yang tua itu saya tradisi sana di Jawa memang masih ketat. Ya. Baik, jadi yang pertama ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah sosok pribadi yang tanda kutip ya, yang tidak gila penghormatan. Bahkan pernah suatu kali ketika Rasulullah masuk ke majelisnya, para sahabat kemudian pada berdiri. Maka kata Rasulullah, janganlah kalian memperlakukan aku seperti orang-orang Romawi ketika raja-raja mereka datang. Maka kata Rasulullah, kalau aku datang ya biasa aja duduk, gak usah berdiri. Secara hukum asal gitu. Lantas bagaimana ketika dalam tradisi di negeri kita dengan sungkem dan seterusnya? Ini ada sebuah hadis di Allah, nanti bisa dibaca dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan ini disahihkan oleh Imam Albani. Pernah suatu kali ketika Rasulullah SAW masuk ke majelisnya, ada salah seorang sahabat bilang gini, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan kami untuk mencium tangan dan kakimu sebagai bentuk rasa cinta kami?
bukan sebagai bentuk rasa hormat kami, dan ternyata Rasulullah membiarkannya dan memperbolehkannya. Makanya ini jadi beda-beda tipis. Kalau tujuannya itu sebagai bentuk rasa cinta kita ke orang tua, dalam konteks ini bisa dibenarkan. Tapi kalau dalam konteks sampai dalam arti menghormati, maka jangankan bahasanya ya, jangankan ke orang tua, jangankan ke orang tua atau Rasulullah, jangankan ke orang tua, betul, ke Rasulullah SAW saja nggak boleh. Kembali ke orang. Jadi jangankan ke Rasulullah, kalau bahasanya ke orang tua aja nggak boleh, bahasanya gitu. Jadi kalau tujuannya itu adalah menghormati, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam arti menyayangi, sayangnya kita ke orang tua, itu baru diperbolehkan. Makanya tadi sampai ada pembahasan di kalangan para ulama, kalau menghormatinya kita itu sampai melebihi batas kita seperti orang sedang ruku, maka ingat, ruku dan sujudnya kita itu hanya boleh kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa diluruskan niatnya. Jadi kita itu sumbang ke orang tua bukan dalam konteks tanda kutip kita menghormati secara berlebih-lebihan, tapi sebagai bentuk rasa bakti kita dan sayang kita kepada mereka. Seperti itu. Menghormati dengan menyayangi Sama. gimana ya? Sama. Hampir sama. Mungkin konten kita terus. Tapi di sini kita melihat gitu. Kalau ikut-ikutan beda. Ikut-ikutan budayanya. Iya. Kalau itu kebiasaan yang tidak. Iya. Kalau cuma jangan sampai seperti Nabi Isa. Iya. Kalau kan makhluk ya. Iya. Artinya kan tadi saya ambil contoh dalam Sahih riwayat Imam Abu Daud, ada sahabat Nabi minta izin untuk mencium kaki Rasulullah, tangan Rasulullah, dan Rasulullah membolehkan. Motifnya bukan menghormati tapi mencintai, dan itu nggak jadi masalah. Itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu tadi kalau sampai menghormati gitu, layaknya apa ya? Layaknya seorang hamba kepada tuannya. Nah itu memang beda-beda tipis. Tapi dengan motifnya itu, innamal a'malu binniyat itu kemudian menentukan boleh atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi menghilangkan suatu kebiasaan itu ya, perjuangannya berat. Betul. Kita misalnya nggak mau lagi melakukan itu, tapi orang tua kita nggak terima, dia kesal ke kita, itu salah satu makna yang lain lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, kalaupun kita tidak bisa menghentikannya, mudah-mudahan kita tidak memperlakukannya kepada anak-anak kita di kemudian hari. Karena pada prinsipnya yang namanya tadi menghormati sampai pada ukuran ruku dan sujud itu hanya kepada Allah saja. Bahkan kepada Nabi Muhammad pun enggak boleh. Nah, di masyarakat kita itu ada tradisi kalau sholawat sambil berdiri kan. Rasulullah SAW di masa hidupnya beliau nggak mau diperlakukan seperti itu. Ya kalau mau sholat aja duduk. Bahkan tadi katakan kata Rasulullah, jangan pernah memperlakukan aku seperti Raja Romawi dengan rakyat-rakyatnya. Wallahu a'lam. Itu. Tapi itu tradisi mengakar kuat ya Pak? Iya, karena mungkin di Pak Joko seperti itu. Sama juga. Jadi salaman sambil ini itu doanya. Minta maaf, terus kadang ya tradisi kalau Idul Fitri seperti itu sampai sekarang masih kental di tempat tadi. Kalau konteksnya pemimpin dengan orang tua bisa nggak dipisahkan? Konteksnya pemimpin, sekarang kita punya bupati atau gubernur, itu sampai begitu kan nggak boleh berarti kan? Nggak boleh. Tapi kalau orang tua kan beda konteksnya. Beda. Nah itu yang mungkin ya. Ya, mungkin bisa dilakukan. Boleh lah ke pemimpin biar ada jatah. Beda. Itu Itu. Itu Pak Jawa udah benar itu nggak tahu. Nanti
Nanti saya nggak akan mencoba proyek nanti. Kalau kan kita memang benar-benar bakti, Bakti, ya. makanya Tadi pengusaha bakti sama saya gitu. Oh, mikir pengusaha beda. iya, ada kan itu mungkin ada. Kalau usaha sudah ada cuci mobil berapa? Oh itu. Bolak-balik. Ada sebagian pondok pesantren yang tradisional Iya. sampai jalan di depan ustadz Ustadz, apa iya, itu ada juga ustadz. Betul. Itu kan kadang-kadang mereka katanya itu memunculkan karakter supaya budaya itu jangan kayak budaya Eropa itu kan budaya kan bebas gitu karena tidak ada kesopanan gitu. Nah itu standar kesopanan itu. Padahal ya kalau kita melihat entah mungkin karena faktor budaya ya, tapi saya ambil contoh bagaimana dulu Rasulullah nggak seperti itu dengan para sahabat, ngobrol aja biasa, bahkan kan posisi mereka itu lebih di atas antara murid dengan guru kita hari ini kan, tapi biasa aja, ngobrol biasa. Nah, itu mungkin salah satu pendekatan budaya leluhur yang masih mengakar kuat sampai hari ini. Tapi ya pastinya suatu saat bilinlah cepat atau lambat itu akan terkikis. Cepat atau lambat. Dan budaya leluhurnya tidak jauh dari Hindu dan Buddha. Nah itu dia. Jadi Ustaz menanggapi tadi disampaikan Pak Komit, jadi sebenarnya di kita itu ada budaya Jawa yang ada bukan Indonesia. Jadi memang kadang ya ada yang sejalan dengan ilmu agama. Nah dari konteksnya saya Pak Komit itu sebenarnya kan di kita itu kan sebenarnya menghormati orang tua kita, tapi orang yang lebih tua, orang yang lebih kita, warisan kita, ya kita semua itu kan minta restu. Bisa dari kita minta maaf. Dan setelah itu orang tua kita mendoakan kita. Jadi saya gitu di Jawa itu gitu. Jadi orang tua itu bersih, kita datang nanti kalian. Terus saya terjadi juga pengalaman pas teman-teman itu lebaran. Ya kalau saya pribadi sih menganggapnya itu hal yang bukan hal yang tabu ya, bertentangan dengan agama. Karena kita suka menyembah orang tua, kita minta restu dari orang tua. Doa orang tua kan itu yang kita minta. Orang tua kita sendiri artinya kita doakan juga orang tua kita, orang tua juga doakan kita. Konteksnya kalau kita bukan sesuatu yang berlebihan kita menyembah orang tua. Berarti tadi seperti katakan Pak Masum ya, harus dibedakan antara ke orang tua dengan pemimpin. Ya sampai kita orang tua ya nggak ada, tapi ada adab kesopanan juga kan. Betul. Kita orang timur ya. Orang tua kita di depannya masa kita apa? Kalau bahasa kita kecilaan kan, kayak nggak sopan gitu kita apa namanya? Orang berdiri lagi duduk kita lari gitu. Iya. Jadi seperti itu. Bisa diterima Allah. Silakan ya. Orang tua sebagai bentuk rasa sayang dan ihtiram. Karena secara umum kan secara umum ya, sebagai seorang anak kan kita tidak punya kepentingan secara materi ke orang tua kita. Ketika kita melakukan hal itu, nggak ada modus. Khawatirnya mudaratnya yang disampaikan Pak Kamsal tadi Pak. Kita mau benar, idealis, menjalankan masyarakat. Benar, tapi mudaratnya nanti orang tuanya bingung ya dia. Anak saya kok jadinya begini. Nah, nanti kan mudaratnya malah lebih orang tua membenci anaknya. Kok mau merubah apa kebiasaan. Akhirnya menilai anaknya, oh ini apa sudah salah anak saya, padahal kita mau yang benar. Ya wallahualam, itu mudah-mudahan bagian dari tanda kutip ya tradisi yang masih bisa diterima. Wallahualam, mudah-mudahan. Karena bisa jadi kalau orang salah sebenarnya dari mana? Dari Aceh. Ini dari Aceh nggak ada yang gitu ya? Nggak terlalu. Bukan kalau Portugal. Portugal. Iya kan ternyata ada
Bukan itu yang itu sangat muskol kan. Wallahu a'lam. Cukup? Masih ada. Ini cukup, ini ada satu lagi. Ini tadi saya menarik terkait dengan jin-jin itu ya. Oh, tentang jin. Kan terus lagi Mas Chris. Kalau di Jawa itu kan ya tadi disampaikan gitu ya, sama ada orang zaman dahulu ya, atau mungkin orang yang mungkin masih keturunan raja itu kan masih punya pusaka itu. Betul. Nah, jadi kayak sebagai apa ya jadi sebagai kita saya sebagai orang yang sebagai kayak tanda. Ini memang cerita pribadi yang fakta ya. Ya kita bisa tulis dari situ memang masih dari sisi orang Jawa dulu lah. Nah dari situ tuh memang ada jinnya gitu. No. Kenapa ada jinnya? Karena setiap malam itu suka Bergerak. karena begini. Itu kita nggak terlalu di. Karena memang ya itu mungkin itulah seperti itu. Kamu coba dulu kan bisa dibuang juga gitu. Karena sempat dibuang kemana balik lagi. Itu ada juga barang-barang itulah. Memang kita berusaha untuk kadang itu memang terbesit di hati kita kan dulu ya kan. Kalau kita nggak bawa ini nanti begini. Jadi seolah kita tuh jadi seperti nggak terlalu yakin sama Allah gitu. Itu kan bahaya ya. Nah, jadi seolah kita yakin sama barang gitu kan. Kita kan barang berdamai. Ada jinnya itu benar memang. Karena itu nggak mungkin barang secara fitrahnya kan barang itu nggak bisa bergerak ya. Jadi ketika ada jinnya kan bisa bergerak kemana. Karena baliknya berarti ada jinnya menghuni ya. Gitu. Nah, saya itu juga gimana gitu kan? Itu kan kayak kita buang dia nggak bisa, terus kita kasih ke orang juga bahaya ya. Karena maksud itu maaf jadi kalau misalkan orang nggak kuat itu bisa kena dia sendiri. Ya prinsip dasarnya sebenarnya sebagai seorang muslim kita harus melindungi diri dan keluarga dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Ya salah satunya tadi ilmunya keris yang kita meyakini ini ada penunggunya, ya bisa bergerak-gerak dan seterusnya. Maka kan Islam itu kemudian mengajarkan hal-hal seperti itu kan harus dibuang. Kalaupun seandainya biinilah balik lagi kan solusi yang kedua yang kemudian diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah itu dengan meruqyah barang tersebut. Bahkan biinilah ya dibacakan ayat-ayat ruqyah, sesudah itu kemudian kerisnya dibakar dan bidan dengan sendirinya akan hilang. Itu aturan mainnya seperti itu untuk meminimalisir. Kita mungkin hari ini kita nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, tapi cepat atau lambat mungkin di kemudian hari bisa jadi ada anak keturunan kita malah jadi percaya hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi. Makanya tadi melindungi diri dan keluarga dari hal-hal yang berbau kesyirikan itu sifatnya wajib. Jadi mau nggak mau ya disuruh dibuang tuh hal-hal seperti itu. Atau kalau seandainya malah balik lagi ya tadi diruqyah barangnya, sesudah itu dibakar. Selesai. Tapi kita sudah berusaha dengan kita tadi ya uang balik lagi. Iya. Terus tadi ya itu sudah dilakukan. Iya. Ya benar-benar itu masih ada. Balik lagi. Nah, berarti gini kan kaidahnya, kalau seandainya kita meruqyah diri oleh diri kita sendiri nggak ada pengaruhnya, ya kita bisa datangkan yang ada ruqyahnya. Boleh. Iya boleh. Ketika secara umum ketika kita masih bisa meruqyah diri kita sendiri, kita malah minta bantuan orang lain, itu menjadikan kita tidak termasuk 70.000 golongan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Makanya kan syarat yang pertamanya dulu adalah meruqyah oleh kita diri kita sendiri. Baru kalau udah nggak mampu kan diperbolehkan. Sama seperti Rasulullah ketika disantet sama penyihir Yahudi namanya Labid bin Asim, itu kan diruqyah oleh 2 malaikat atas perintah dari Allah.
Jadi itu catatan, nggak masalah. Ya, kita manggil juru rukyah, gitu ya, untuk merukyah barang tersebut. Biasanya langsung diambil oleh mereka. Ya, biasanya langsung diambil, lalu kemudian nggak dihancurkan. Itu salah satu hal yang harus kita. Oh bapak. Mistis juga Pak Jokowi. Mistis. Oh bapak. Tapi sebenarnya hanya di Pulau Jawa aja yang kayak gitu ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau yang lain nggak ada. Jawa Barat ada. Iya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada di daerah Sulawesi, Lampung. Ada. Aceh juga ada. Oh di Aceh ada. Ada. Setiap daerah Setiap daerah ada. Ada tradisi ya. Batik keris maksudnya batik keris. di Panjalu juga Apalagi di Aceh Oh gitu. lebih kuat jinnya. Ganja lebih kuat Ustaznya. Ganja lebih enak, jinnya lebih segar. di setiap bulan Mulut ya kalau di Panjalu itu ada tradisi mencuci senjata keris, tumbak itu kalau yang persiapan diminum air Kalau itu udah jelas sekali dari itu Panjalu, tapi dia sholawatan itu sambil dicerikan gitu. Satu Muharram tuh saya itu momennya. Mencampur adukan yang hak dan yang batil. Paling susah itu merubahnya kalau gitu. Seperti ke keraton Yogyakarta, keraton Solo kan sebenarnya kerajaan Islam. Tapi kan mereka tidak jauh dari berhala, patung-patung kan, lambang-lambang kan banyak di Termasuk pusaka ya. pusaka-pusaka. Kalau kita datang ke istana mereka itu langsung patung apa kan semua berhala juga. Ya kita kan bingung juga tadi itu. Itu realita budaya yang Mereka mensinkronkan antara pantai Parangtritis dengan gunung berapi di tengahnya kan istana mereka kan nggak tahu lah sih, tapi mereka Muslim sebenarnya. Islam istilahnya sinkretisme. Mencampur adukan unsur agama dengan hal-hal yang berbau budaya. Mudah-mudahan Jawa Barat dilindungi oleh Allah dari hal seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, ikhwanullah, kita cukupkan dulu kajian sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah ilmu dan menguatkan keimanan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.